Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik kematangan emosional. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nurfian Agustina dengan NIM 2002 095 00025. Yang kedua ada Gregory Niel Aprian dengan NIM 2002 095 02102. Dan yang ketiga ada Rifki Andrian Julianto dengan NIM 2002 095 02009. Adapun materi yang akan kami bahas pada presentasi ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua ada pengertian kematangan emosional, yang ketiga ciri-ciri kematangan emosional, dan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosional. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada saudara Gregory Niel Aprian untuk membawakan materi pertama. Terima kasih kepada saudara Nurfiana telah memperkenalkan diri saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu latar belakang dari kematangan emosi. Kita tahu bahwa kematangan emosi merupakan bagian dari sebuah penerimaan sosial. Seseorang yang memiliki kematangan emosi cenderung tidak meledakkan emosinya di hadapan orang lain, melainkan menunggu saat dan tempat yang tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih dapat diterima. Kematangan emosi merupakan suatu kedewasaan seseorang dalam berpikir secara objektif yang dimanifestasikan dalam perilaku yang wajar dan sesuai dengan fakta yang ada. Seorang remaja yang matang emosinya akan meledakkan emosinya pada saat yang tepat dan waktu yang tepat pula. Bila seorang remaja memiliki emosi yang stabil, maka ia mampu mengadakan kompromi atau penyesuaian diri terhadap sesuatu yang diinginkan dengan fakta yang ada, sehingga dapat menghadapi masalah dengan tenang. Berikutnya, rumusan masalah. Kami mempunyai 3 poin dalam rumusan masalah, yaitu pertama, apa pengertian dari kematangan emosional? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri dari kematangan emosional? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosional? Untuk tujuan penulisannya, kami punya 4 poin. Yang pertama, untuk memenuhi tugas 1 psikologi pendidikan. Nomor 2, mengetahui pengertian dari kematangan emosional. Yang ketiga, mengetahui ciri-ciri dari seseorang mengalami kematangan emosional. Dan yang terakhir, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kematangan emosional seseorang. Lanjut. Sebelum kita lanjut ke materi, kita pasti akan membahas dulu sedikit tentang kematangan emosional. Kami mengambil 3 pendapat ahli mengenai pengertian kematangan emosional. Yang pertama yaitu menurut Harlow. Menurut beliau, kematangan emosional adalah individu yang matang emosinya, memiliki kontrol diri yang baik, mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat atau sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, karena dapat menerima beragam orang dan situasi, dan memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapinya. Yang kedua, menurut Chaplin, beliau berpendapat bahwa kematangan emosi sebagai sesuatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional. Yang ketiga, menurut Katkovsky dan Garlow dalam Nur Pratiwi, kematangan emosi adalah suatu proses di mana kepribadian secara berkesinambungan mencapai kematangan emosi yang sehat, baik secara intrafisik maupun intrapersonal. Demikian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rifki. Saudara Rifki, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saudara Gregory. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya, ciri-ciri kematangan emosional. Yang pertama, penerimaan diri yang baik. Individu yang memiliki kematangan emosi akan dapat menerima kondisi fisik maupun psikisnya, baik secara pribadi maupun sosial. Yang kedua, kemampuan dalam mengontrol emosi dorongan yang muncul dari
individu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku akan dapat dikendalikan dan diorganisasikan ke arah yang baik. Yang ketiga, individu yang bersifat objektif. Individu akan memandang kejadian berdasarkan dunia orang lain dan tidak hanya dari sudut pandang pribadi. Selanjutnya, kriteria kematangan emosional. Yang pertama, kemampuan untuk beradaptasi dengan realitas. Kedua, kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Ketiga, dapat mengontrol gejala emosi mengarah pada munculnya kecemasan. Yang keempat, kemampuan untuk menemukan kedamaian jiwa dari memberi dibandingkan dengan menerima. Yang kelima, konsisten terhadap prinsip dan keinginan untuk menolong orang lain. Keenam, dapat meredam insting negatif menjadi energi kreatif dan konstruktif. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mencintai. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosional. Yang pertama, pola asuh orang tua. Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam kehidupan anak, tempat belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Karena keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama tempat anak dapat berinteraksi. Dalam pembentukan kepribadian anak, keluarga mempunyai pengaruh yang besar. Cara orang tua memperlakukan anak-anaknya akan memberikan akibat yang mendalam dan permanen pada kehidupan anak. Yang kedua, pengalaman traumatik dapat mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Rasa takut dan sikap terlalu waspada yang ditimbulkan dapat berlangsung seumur hidup. Kejadian-kejadian traumatik tersebut dapat bersumber dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan di luar keluarga. Dan yang ketiga, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan dengan adanya perbedaan hormonal antara laki-laki dan perempuan. Peran jenis maupun tuntutan sosial berpengaruh terhadap adanya perbedaan karakteristik emosi di antara keduanya. Yang keempat, usia. Perkembangan kematangan emosi yang dimiliki seseorang sejalan dengan perkembangan usianya. Hal ini dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan psikologi seseorang. Ketika usia seseorang makin tua, kadar hormonal dalam tubuh turut berkurang, sehingga mengakibatkan penurunan pengaruhnya terhadap kondisi emosi. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan seseorang yang sudah tua, kondisi emosinya masih seperti orang muda yang cenderung meledak-ledak. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya dari saudari Nurfiana Agustina. Baik, terima kasih. Berdasarkan materi yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa kematangan emosi adalah suatu kondisi emosional di mana tingkat kedewasaan individu yang terkendali, tidak kekanak-kanakan, amarah yang meluap-luap, dan mampu mengungkapkan emosi sesuai kondisi yang dimana individu dapat menilai situasi secara kritis sebelum bereaksi secara emosional dan peduli terhadap perasaan orang lain. Seseorang yang telah matang emosinya memiliki kekayaan dan keanekaragaman ekspresi emosi, ketepatan emosi, dan kontrol emosi. Ciri-ciri kematangan emosi ialah kemampuan untuk beradaptasi dengan realita, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, dapat mengontrol gejala emosi yang mengarah pada munculnya kecemasan, kemampuan untuk menemukan kedamaian jiwa dari memberi dibandingkan dengan menerima, konsisten terhadap prinsip dan keinginan untuk menolong orang lain, dapat meredam. Faktor yang mempengaruhi emosi adalah faktor lingkungan, yaitu lingkungan yang tidak aman akan mempengaruhi emosi, faktor pengalaman individu yang dapat memberikan nilai-nilai dalam kehidupan, dan faktor individu yaitu kepribadian seseorang. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.